Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Febratama dengan nomor induk mahasiswa 053468623. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah administrasi server. Oke, baik. Di sini saya sudah membuat dokumentasinya. Nah, ini saya buat dokumentasi tadi dari install awal ya. Nah, sekarang karena eh, barusan semua udah aku coba, udah saya install semua, jadi ini mungkin ada beberapa yang udah diinstal, jadi biar nggak terlalu lama gitu lah, tapi tetap kita jalankan. Oke, langsung aja kita ke poin yang pertama, yaitu instalasi dan persiapan server. Login sebagai root. Nah, ini kita udah login sebagai root. Kita bisa ngelihat di sini ada pagar, itu tandanya kita udah masuk ke root. Next, kemudian kita lakukan update sistem. Kita update dulu sistemnya, yuk. Nah, ini berarti udah update ya. Nah, ini kenapa saya tulis yang pertama ini, setelah itu kita bisa langsung cek koneksi dulu. Ini untuk bagi yang baru pertama kali install dan servernya itu server minimal. Jadi kita harus cek dulu pingnya, kemudian cek IP-nya juga gitu. Kemudian dicatat. Nah, setelah itu karena kita sudah masuk dalam root itu kan, jadi kita nggak perlu pakai sudo. Nah, makanya di sini saya nggak pakai sudo karena kita udah masuk ke dalam root. Nah, nanti bakalan error karena kalau pakai minimal itu, pakai versi yang minimal itu bakalan error. Nah, kalau nanti teman-teman ada error, nah nanti tulis aja script ini. Ini untuk mematikan alamat server yang lama. Nah, kemudian ketik juga untuk langkah yang kedua, ketik juga sintaks ini, kode ini. Ini untuk mengarahkan ke server arsip vault gitu. Kemudian di clear change. Nah, barulah kita langsung update yum update min gitu. Nah, ini karena udah selesai update ya, udah di update tadi sebelum bikin video ini, biar nggak lama karena itu juga agak memakan waktu yang lebih lama. Makanya kita langsung aja. Kemudian kita install paket NVS. Nah, seperti tadi, karena kita udah masuk ke dalam root, jadi kita nggak perlu pakai sudo, kita langsung aja yum install NFS, kemudian utils min. Nah, ini udah terupdate juga, memiliki versi terbaru. Oke, sip. Kemudian kita membuat directory untuk berbagai file. Nah, kita ketik dir data. Nah, ini karena udah buat tadi ya, jadi bekas telah ada. Next, kemudian kita ke ini, show NFS nobody. Body data. Oke, sip. Kemudian oke, sip. Ini kita udah berhasil membuat directory untuk berbagai file. Ini kalau nggak ada error berarti aman. Kalau langsung kayak gini berarti aman, itu udah terjalankan. Selanjutnya kita ke yang B, membuat konfigurasi NFS server. Oke, yang pertama kita edit dulu, edit file konfigurasi NFS. Nah, karena CentOS yang saya installin tadi versi minimal, tak ada nanonya itu, makanya di sini saya buat untuk install dulu nanonya. Nah, kita install dulu nanonya.
Oke, udah install ya. Barulah setelah diinstal baru kita edit nih sesuai dengan soalnya. Baru kita edit file, masuk ke TG export. Nah itu dicat sedikit ya. Nah, kemudian di sini udah ada nih. Ini data RW sinkron. Oke, udah ada ya. Ini tambahkan baris, ini barisnya udah ada. Nah, cara menyimpan dan keluarnya nih, tekan Ctrl O. Nah, kemudian enter. Setelah itu Ctrl X. Nah, otomatis akan kembali ke halaman root. Kemudian yang kedua, kita menerapkan konfigurasi. Nah, karena kita udah dalam root, jadi nggak perlu pakai sudo, langsung aja export fs min a. Nah, sip. Kemudian jalankan dan aktifkan layanan NFS. Nah, yang ini nih satu-satu ya. Yang ini. Ingat, kalau kita udah masuk ke dalam root, nggak perlu pakai sudo. Langsung sistem ctl start NFS server, sistem ctl enable NFS server, sistem ctl status NFS server. Oke, kalau udah ada tanda aktif ini hijau, ini berarti udah aman. Nomor 3 berarti udah selesai ya. 3 bagian B berarti udah selesai. Nah, ini ada tambahan ini. Dan ini sangat penting. Karena di CentOS tembok API-nya itu, firewall-nya itu sangat ketat. Makanya kita harus melubangi sedikit agar mesin klien nanti bisa terhubung ke folder data. Nah, untuk melakukan itu kita harus mengeksekusi 4 perintah ini satu persatu. Oke, kita langsung farewell cmd min permanen add add service nfs. Oke, already artinya udah ready, udah ada. Farewell cmd permanen add service kemudian momen. Oke, sukses. Farewell cmd permanen add service rpc pin. Error. Farewell cmd permanen add service. Oh, ini kurang satu. Perlu diperhatiin ya. Kalau ada kurang satu pasti error. Oke. Jangan sampai ada satu huruf pun yang ketinggalan. Farewell. Oke, sip. Udah sukses semua. Kita sekarang ke konfigurasi NFS ke klien. Bagian ini, bagian A dan B itu udah beres ya. Nah, bagian A tadi udah beres, kemudian B, sekarang bagian C. Oke. Nah, yang pertama kita menyiapkan mesin CentOS 7 lain sebagai klien. Oke, karena bagian A dan B udah beres, jadi kita power off kan dulu. Power off.
Oke, sip. Kemudian next kita bakal nge-clone. Nah, kita bakal nge-clone tugas 2 ini. Misalnya clone ini diganti jadi client. Nah, kemudian MAC address-nya kita ganti menjadi generate new MAC address. Oke, kita lihat panduannya dulu. Nah, ini di bagian ini diubah menjadi bagian ini diubah menjadi generate new MAC address. Oke, ini jangan lupa full clone, kemudian klik finish. Kita tunggu. Oke, bagian klien udah jadi. Setelah itu kita masuk untuk mengubah networknya. Nah, networknya itu ada di setting, elek. Kemudian bagian network. Nah ini kan awalnya itu biasanya itu NAT ya. Nah itu diubah aja menjadi Bridgegate adapter. Oke. Kemudian oke. Sip. Setelah itu baru kita running satu. Kita tunggu aja. So berangkat. Aku udah bisa tidur ada. Kita tunggu aja. Dan masih jadi. Kok malah dikembaliin sini sih babanya? Tahunya punya gitu. Oke, sip. Ini yang client, ini yang server. Kita taruh sini. Gede. Oke, kita login jadi root dulu. Kebanyakan. Nah, oke sip. Kemudian yang lain juga kita login ke root. Oke sip. Semua udah ke root. Kemudian, nah kita ngecek IP-nya masing-masing. Setiap server ini IP-nya harus beda. Kita cek IP-nya. IP A. Nah, IP-nya itu di sini. 192.168.4234. Oke, yang satunya IP A. Nah, 192.168.41. Satu 192.168, nah 4234. Oke, beda ya, harus beda IP-nya. Kemudian next, tes koneksi sesuai IP. Kita ping, ketik IP-nya 192.168.4234. Kemudian min C
3. Nah ini lihat bagian ini harus 0 packet loss, ini harus 0 ya. Kemudian yang satunya juga kita cek ping, kemudian masukkan IP-nya 127, terus 192 16841 116, kemudian min C 3, enter. Oke, sip. Nah ini bagian ini udah 0% packet loss, itu berarti pingnya udah berjalan. Kita kembali ke sini. Nah kemudian kita baru install paket klien NFS-nya. Nah karena ini hasil clone ya kan, jadi otomatis udah terinstall. Nah, coba install NFS Nah otomatis udah ada di sini, udah terinstall. Oke ya. Kemudian kita membuat direktori mount point. Kita bikin dir mnt nfs. Oke, sip. Next. Kemudian kita lakukan mounting directory dari server. Nah, ganti ini dengan elemen IP server yang sebenarnya. Oke, berarti mount, masukkan IP dari server ini, dari server kita 192 168 41 116. Nah, kemudian data titik 2 data mnt nfs. Oke, kita enter ya. Kemudian touch mnt nfs laporan minta di Mas Bilal di bawah banyak ini. Dikasih tadi saya. Type itu kok. Tadi siang kamu minjam punya Mas Nanta bukan? Iya. Nggak ada. Oke, udah berhasil. Mungkin itu aja dari saya, kurang dan lebihnya, dan maaf kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.